Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat. Episode 492. Suara Dev terdengar di seluruh kota seperti lonceng besar, dan menyebabkan awan pecah. Biksu berpakaian gelap itu menyingkir dengan wajah jelek. Ketika Dev dan yang lainnya melewati kota terakhir, rumah penguasa kota sudah ada di depan mereka. Gerbang kota perlahan terbuka, dan seorang pria parubaya berjubah ular piton emas berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Dialah penguasa kota macan terbang. Tatapannya menyapu Dev dan lainnya seperti kilat. Siapa kalian bertiga? Mengapa saya belum pernah melihat kalian di kota Badak? Dev dan lainnya melangkah ke halaman, dan kemudian sebuah batu gio kuno terbang keluar dari lengan baju Dev. Tuan Kota Ji, tidak peduli siapa kami, yang penting adalah kami dapat bernegosiasi dengan Anda atas nama penguasa kota Niu. Chandler Ji mengambil batu gio kuno dan berkontraksi dengan tiba-tiba. Suasana di halaman langsung mengeras, hanya angin sepau-sepau yang menyapu dedaunan yang berguguran dan berputar-putar di antara mereka berdua. Tentu saja, Chandler mengenal batu gio kuno ini. Ini adalah simbol identitas Miles Niu. Dengan batu gio kuno ini, seseorang bisa membuat janji apapun atas nama Miles. Jika itu masalahnya, mari kita bicarakan. Chandler mengembalikan batu gio kuno ke Dev dan berkata, "Bicara denganmu. Bisakah kau memanggil tuanmu?" Dev bertanya. "Omong kosong, saya adalah penguasa kota macan terbang. Jika saya tidak bisa menjadi tuannya, siapa lagi yang bisa menjadi tuan?" Chandler mendengus dingin. "Meskipun kau adalah penguasa kota macan terbang, kau mungkin tidak memiliki cukup kualifikasi untuk menjadi tuan di sini. Aku khawatir kau tidak berkuasa sepenuhnya di sini. Benar, kan?" Setelah Dev selesai berbicara, dia melihat ke arah barat. Karena di sebelah barat rumah penguasa kota, ada pegunungan di sebelah barat, dan ada lebih dari selusin kota di sepanjang jalan, yang semuanya berada dalam lingkup pengaruh kota macan terbang. Dan Dev menemukan bahwa lusinan kota di kota macan terbang membentuk formasi, meskipun sekilas, kota-kota ini melindungi kota utama di tengahnya. Tetapi Dev memperhatikan bahwa mata formasi ini berada di pegunungan, dan ada sebuah kota besar di pegunungan, yang merupakan jenis kota kecil yang tidak dapat dilihat oleh siapapun. Dengan seluruh formasi besar berada di atas kota kecil ini, yang jelas tidak masuk akal. Oleh karena itu, Dev berspekulasi bahwa Chandler ini hanyalah penguasa kota di atas nama saja, dan orang yang benar-benar menguasai kota macan terbang pasti ada di kota kecil itu. "Omong kosong apa yang kau bicarakan? Aku sama sekali tidak tahu apa maksudmu. Jika Anda tidak ingin berbicara, silakan pergi. Bagaimanapun, putra Miles ada di tangan saya, dan saya punya banyak waktu untuk menunggunya berbicara." Chandler tampak sangat marah, dan berkata dengan wajah dingin. Melihat ekspresi Chandler, Dev menjadi semakin yakin bahwa tebakannya benar sekali. "Tentu saja aku ingin bicara, kalau tidak, kami tidak akan bepergian ke sini sejauh ribuan mil." Dev berkata, "Baiklah, karena kau ingin bicara, ayo masuk ke dalam." Setelah Chandler selesai berbicara, dia masuk ke dalam terlebih dahulu. "Saudaraku, berhati-hatilah dengan tipu daya." Setelah melihat ini, peri gila itu mengingatkan Dev. "Menantu yang berbudi luhur, mari kita berhati-hati. Chandler ini jelas mempermainkan kita, dan dia juga mengirim seseorang untuk menguji level kita di pos penjagaan." Tobiason juga mengingatkan Dev. "Kalian berdua tunggu saja di luar, aku akan masuk dan melihatnya sendiri. Jika ada bahaya, Anda segera mundur dan tinggalkan saya sendirian." Dev berkata pada peri gila dan Tobiason. "Saudaraku, menurutmu aku ini siapa? Saya telah menjadi saudara Anda dan saya tidak akan membiarkan Anda dalam kesulitan." Peri gila abadi itu berkata dengan setia. Tobiason memelototi Dev dan berkata, "Menantu, jika saya melarikan diri untuk hidup saya sendiri, bagaimana saya bisa menjelaskannya kepada putri saya? Pergi dan bicarakan saja. Bukan masalah besar bagi kita bertiga untuk bertarung bersama." Dev mengangguk, lalu mengikuti Chandler ke dalam ruangan. Jika hanya ada Chandler saja, Dev tidak akan takut sama sekali, dan Dev masih bisa menghadapi kekuatan Chandler. "Duduklah." Memasuki ruangan, Chandler meminta Dev untuk duduk. Kemudian seseorang membawakan teh, dan orang yang menyajikan tehnya adalah Meneyer Tian Bao,
pemilik pavilion Tianbao di kota Badak. Pada saat ini, manajer Tianbao telah mendapatkan kembali identitasnya dan menjadi tokoh inti kota Feihu. Aku tidak menyangka penguasa kota Niu akan mengirimmu. Melihat Dev, manajer Tianbao berkata agak tidak terduga. Siapapun yang datang, tetap saja sama saja, kan? Dev berkata dengan pelesetan. Setelah manajer Tianbao mendengar ini, dia tersenyum kecil. Memang, jika Tuan Kota Niu datang, saya benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapinya. Setiap orang melayani tuannya sendiri. Kamu tidak salah. Jika orang lain menculik Elijah, dia mungkin akan menderita. Setidaknya kau tidak akan menderita, kata Dev. Ketika manajer Tianbao mendengar ini, ekspresi wajahnya berubah, dan akhirnya berbalik dan pergi. Elijah dalam keadaan baik-baik saja. Anda dapat yakin bahwa yang saya inginkan hanyalah sumber daya dan wilayah. Mengenai hidup Elijah, saya tidak tertarik. Chandler berkata pada Dev setelah manajer Tianbao pergi. Ceritakan tentang persyaratanmu, Dev bertanya. Tanah harta karun itu milik kota macan terbang, kata Chandler. Tidak masalah. Dev mengangguk dan setuju tanpa ragu-ragu. Tanah harta karun sekarang menjadi tanah mati, dan tidak ada harta yang tersisa. Tentu saja, Dev bisa setuju. Melihat Dev setuju dengan sangat mudahnya, Chandler sedikit bingung. Tuan Kota Ji, kamu tidak perlu bertanya-tanya mengapa aku setuju dengan begitu saja. Tanah harta karun masih membutuhkan waktu untuk dibuka. Sekarang menjadi lahan kosong, dan tidak ada yang bisa memasukinya. Oleh karena itu, tempat seperti ini tidak penting bagi penguasa kota Niu. Dev menjelaskan. Setelah mendengarkan dengan keras, Chandler mengangguk. Memang benar, tapi saya tidak hanya menginginkan tanah harta karun itu, saya juga menginginkan 1 juta koin geoperi, ditambah sumber daya berusia 100 tahun dari 3 tempat di selatan kota Badak. Oke, ambil saja, Dev mengangguk. Chandler terkejut, bisakah kau benar-benar menjadi orang yang memiliki keputusan akhir? Tentu saja, ketika penguasa kota Niu memintaku untuk datang, dia menyuruhku untuk bertanggung jawab penuh dan memenuhi semua persyaratan. Dev berkata. Tahukah Anda, 1 juta koin geoperi, dan berapa banyak sumber daya berusia 100 tahun yang ada di 3 tempat di selatan kota? Chandler bertanya pada Dev dengan tidak percaya. Aku tidak tahu, tetapi aku tahu bahwa jika seseorang kehilangan koin abadi, dia dapat memperolehnya lagi, dan jika seseorang kehilangan sumber daya, dia dapat menciptakan sumber daya baru, tetapi jika seorang anak mati, maka dia benar-benar tiada. Dev berkata pelan. Chandler menatap Dev dengan keraguan di wajahnya saat ini. Dia awalnya mengira Dev akan menawar, dan dia sudah memikirkan harga cadangan di dalam hatinya. Negosiasi. Bukankah hanya ada pengajuan dan persetujuan? Tapi sekarang, Dev setuju dengan sangat mudah, membuat Chandler bingung, merasa Dev tidak bermain kartu sesuai rutinitas. Bisakah kau benar-benar memiliki keputusan akhir? Chandler bertanya lagi. Oh ya? Tentu saja, tapi aku berjanji padamu dengan syarat kamu juga membiarkanku bertemu Elijah. Jika saya tidak dapat melihat dia, bukankah semua yang kita bicarakan tidak ada artinya? Dev berkata. Oke, betul. Chandler mengangguk, lalu bertepuk tangan ringan, dan manajer Tianbao, yang telah pergi, masuk bersama Elijah. Wajah Elijah jelek, dan dia jelas ketakutan. Ketika dia melihat Dev, wajahnya penuh dengan keraguan. Elijah, jangan takut, aku di sini untuk menjemputmu pulang. Dev melangkah maju, menepuk bahu Elijah dengan ringan dan berkata. Tepat ketika Dev menepuk bahu Elijah, auranya sudah disuntikan ke tubuh Elijah. Kakak Chen, apakah ayahku mengirimmu ke sini? Elijah bertanya. Ya, kau akan segera bisa pulang, Dev mengangguk. Elijah akhirnya menunjukkan senyuman, jelas sangat santai. Pada saat ini, Chandler melambaikan tangannya dan meminta manajer Tianbao untuk mengembalikan Elijah, lalu berkata kepada Dev, Anda telah melihat orangnya, bagaimana dengan sumber daya dan koin geoperi yang saya minta? Tuan Kota Ji, kau juga tahu bahwa hal-hal ini tidak dapat dikumpulkan untuk sementara waktu. Izinkan saya memberitahu Tuan Kota Niu dan biarkan dia mengumpulkannya untuk Anda dalam waktu 3 hari, lalu mengirimkannya. Tentu saja,
Kami tidak akan meninggalkan kota macan terbang dalam 3 hari ini, tetapi Anda harus memastikan keselamatan kami, serta keselamatan Elijah. Dev berkata, "Tidak masalah. Yang aku inginkan adalah wilayah dan sumber daya, dan hidupmu tidak berharga bagiku." Setelah Chandler selesai berbicara, dia mengulurkan tangannya dan berjabat tangan dengan Dev. Kali ini, negosiasi berjalan terlalu lancar untuk Chandler. Dev keluar dari ruangan, dan Tobiason serta peri gila abadi menyambutnya dengan cepat. "Saudaraku, bagaimana?" Peri gila bertanya. "Percakapan berjalan dengan baik," Dev berkata sambil tersenyum. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Tidak masalah selama itu berjalan dengan baik, orang itu tidak minta terlalu banyak, kan? Kata peri gila abadi. Dev menggelengkan kepalanya. "Saya merasa baik-baik saja. Selama ada 1 juta koin geoperi, ada juga sumber daya berusia 100 tahun dari 3 tempat di selatan kota Badak, dan tentu saja ada tanah harta karun." "What?" Tobiason tertegun sejenak. "Bukankah kondisi ini merupakan permintaan yang terlalu besar? Apakah kau setuju dengan itu semua?" "Tentu saja, bahkan jika dia menginginkan seluruh kota Badak, aku akan berjanji padanya. Lagi pula, saya tidak berencana untuk benar-benar memberikannya kepadanya." Dev berkata sambil tersenyum tipis. "What? Kau tidak berencana untuk memberikannya?" Tobiason terkejut. "Ya. Tentu saja, saya hanya menunda-nunda waktu dan mencari kesempatan untuk mengeluarkan Elijah." Dev berkata, "Saudaraku, kita telah melewati begitu banyak pos pemeriksaan kota di sepanjang jalan. Jika kita ingin mengeluarkan Elijah, aku khawatir itu akan sulit, kan?" Peri gila abadi itu sedikit mengerutkan kening. "Solusi selalu lebih banyak daripada kesulitan, kita masih punya waktu untuk memikirkan solusinya." Dev berkata dengan sangat optimis. Pada saat ini, orang-orang datang untuk pengaturan, membawa Dev dan yang lainnya beristirahat. Selama 3 hari ini, Dev dan yang lainnya hanya bisa bergerak di rumah penguasa kota di kota macan terbang. Setelah Dev dan yang lainnya menetap, Chandler menatap ke arah pegunungan barat, sosoknya perlahan menghilang. Ketika sosok Chandler muncul, dia sudah mencapai kota kecil di pegunungan. Ada sekelompok biksu berpakaian merah di kota kecil ini, tapi tidak ada yang memberi hormat saat melihat Chandler. Tidak mengherankan jika Chandler tidak dihormati. Kemudian Chandler datang ke sebuah rumah mewah yang telah direnovasi. Ada seorang pria bertopeng duduk di dalamnya. Wajah pria itu tidak terlalu tampan. Ketika dia melihat Chandler datang, dia bertanya dengan dingin, "Bagaimana hasilnya?" "Tuanku, sudah ada hasil, jutaan koin geoperi, sumber daya 100 tahun, dan tanah harta karun, kota Badak telah setuju." Chandler berkata dengan gembira. "Oh?" Pria itu jelas terkejut. Apakah mereka setuju begitu saja dengan sangat mudah? "Ya, dia setuju dengan sangat mudah, dan saya akan menyelesaikan semuanya dalam 3 hari. Saya selalu merasa bahwa menyetujui terlalu cepat bukanlah hal yang baik. Anda tidak boleh ceroboh dalam 3 hari ini." Pria itu berkata. "Saya mengerti." Chandler paham dan mengangguk. Pria itu melambaikan tangannya, Chandler berbalik dan pergi. Setelah Chandler pergi, pria itu terbatuk keras beberapa kali, dan syal hitam di wajahnya berjatuhan. Jika Dev ada di sini saat ini, dia pasti akan mengenali pria di depannya. Pria ini ternyata adalah Joseph Huo, penguasa istana ke-8. Pada saat itu, jiwa Joseph dipanggil oleh Eugene Huo, patriark keluarga Huo, dengan sebuah token. Akibatnya, dia bertarung dengan Dev untuk waktu yang lama. Joseph bertarung dengan Dev yang dirasuki oleh Raja Iblis Awan Merah dan Joseph dipermelukan ketika melawan Dev yang dirasuki Raja Iblis Awan Merah. Pada akhirnya, Joseph melarikan diri. Joseph, yang berlari kembali, lemah dan membutuhkan banyak sumber daya untuk menyembuhkan tubuhnya. Jadi Joseph memimpin orang-orang dari Istana ke-8 untuk menduduki kota macan terbang. Sekarang penguasa kota macan terbang merasa lega, tapi dia hanyalah boneka. Itu juga merupakan ide Joseph untuk meminta begitu banyak koin geoperi dan sumber daya dari kota Badak. Dev menebak dengan benar,
Orang yang benar-benar memiliki hak untuk berbicara memang bukan penguasa kota macan terbang. Hanya saja Dev tidak tahu bahwa orang yang diam-diam menguasai kota macan terbang sekarang adalah orang dari 10 istana. Dan itu adalah Joseph Huo, penguasa dari istana ke-8 dari 10 istana. Demikian pula Joseph, tidak tahu bahwa Dev akan berada di antara orang-orang yang datang untuk bernegosiasi. Dan dia mungkin tidak menyangka bahwa Dev akan mencapai alam surgawi dengan menaiki tangga begitu cepat. Pada saat ini, di rumah penguasa kota-kota macan terbang, Dev, Tobiason, dan peri gila abadi tidak beristirahat, tetapi melihat ke malam yang gelap dan diam-diam berjalan keluar ruangan. Rumah tuan kota ini sangat besar. Di mana kita harus menemukan Elijah? Tobiason mengerutkan kening sedikit. Ayah mertua, aku sudah menyuntikkan sedikit auraku ke dalam tubuh Elijah, dan sekarang kau hanya perlu merasakan sedikit auraku untuk menemukan Elijah. Setelah Dev selesai berbicara, dia perlahan-lahan memancarkan kesadaran ilahi dan mulai mengeksplorasi aura yang dia tinggalkan pada Elijah. Segera, Dev menemukannya, kemudian mengikuti bimbingan aura dan menuju ke halaman belakang rumah penguasa kota. Meskipun ada tentara yang berpatroli di sepanjang jalan, mereka semua tidak dapat menemukan Dev dan yang lainnya. Karena rumah penguasa kota-kota macan terbang berada di tengah-tengah lusinan kota, tidak ada orang jahat yang akan berani masuk ke sini, dan para prajurit yang berpatroli ini akan mengendur pengamanan. Di sebuah ruangan di halaman belakang, Dev berhenti. Elijah ada di sini. Dev menunjuk ke ruangan itu dan berkata. Tampaknya Elijah memang belum disiksa. Dia tidak dipenjarakan di penjara besar, tapi dipenjarakan di sebuah ruangan. Ini dianggap sebagai penculikan yang baik. Aku akan mengeluarkannya. Setelah melihat ini, peri gila itu buru-buru bergegas masuk, hendak mengeluarkan Elijah. Tapi dia ditarik oleh Dev. Tunggu, biarkan aku melihat apakah ada formasi. Dev berjongkok perlahan di tanah, dan kemudian menggambar rune yang sangat aneh di tanah di tangannya, diikuti oleh kekuatan peri ke dalam rune. Bersamaan dengan kilatan cahaya rune, rumah di depan mereka juga berkedip. Jelas, ruangan ini juga dikelilingi oleh formasi. Jika peri gila abadi bergegas masuk sembarangan, dia pasti akan mengaktifkan formasi. Dan mereka tidak akan bisa melarikan diri saat itu. Brengsek sial, orang-orang ini sangat berhati-hati. Di tempat yang begitu sempit, masih ada formasi seperti itu. Setelah melihat ini, peri gila abadi itu tidak bisa menahan diri untuk mengutuk. Dev tidak berbicara, melihat formasi di depannya, dan perlahan-lahan menekan telapak tangannya di atasnya. Dia ingin mematahkan formasi secara paksa, tidak mencari mata formasi, lagi pula waktu mereka terbatas. Saat cahaya keemasan dari telapak tangan Dev terpancar, formasi di sekitar rumah mulai berangsur-angsur kehilangan cahayanya, dan akhirnya menghilang sama sekali. Oke. Setelah Dev selesai berbicara, peri gila abadi langsung bergegas ke dalam ruangan, lalu mengeluarkan Elijah. Elijah terkejut dan hendak berteriak. Ketika dia melihat Dev, dia langsung menutup mulutnya. Jangan bicara, ikuti kami, aku akan membawamu keluar. Dev berkata pada Elijah. Mata Elijah membelalak dan dia mengangguk penuh semangat. Dev dan yang lainnya mulai melarikan diri dari rumah penguasa kota bersama Elijah dan yang lainnya. Tapi setelah meninggalkan halaman belakang, dia bertemu langsung dengan Meneyer Tian Bao. Bersambung ke episode 493. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.